Selamat pagi. Kita mulai hari yang kedua, tanggal 12 Mei, dengan pengajaran dari Matius pasal 6. Jadi kemarin kita berfokus kepada dasar untuk formasi rohani. Dasar itu firman Tuhan, dan suasana atau cuacanya itu ibadah yang murni, ibadah yang berfokus kepada Tuhan. Dan beberapa batu yang pertama dalam gunung formasi rohani itu adalah motivasi hati kita, perubahan yang terjadi di dalam hati berdasarkan karakter kita sebagai anak-anak Allah di dalam Matius pasal 5, dan terang, garam, dan bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat supaya dia berfokus kepada prinsipnya di bawah hukum-hukum itu, dan motivasi kita di dalam hati kita untuk mendekati Tuhan dan bertumbuh dalam formasi rohani. Jadi sekarang kita pindah ke Matius pasal 6. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami, tolong kami untuk belajar dengan baik, memperhatikan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, dan menguatkan kehidupan kami sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi saya akan membaca Matius pasal 6. Bukan semuanya, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Yesus berkata demikian, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya,
supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah firman Tuhan yang dikatakan Yesus di gunung itu. Dan kita pindah ke beberapa disiplin rohani. Nah, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan atau komentar atau sesuatu yang mau dikatakan, tolong menulis pertanyaan itu, dan setelah video sudah selesai, setelah ceramah ini selesai, tolong kirim pertanyaan itu atau tanggapan lewat WA kepada grup WA kita. Jadi di dalam ayat yang pertama, di pasal yang ke-6, Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan kewajiban agama kita di hadapan orang supaya mereka lihat. Nah, kata atau frase itu kewajiban agama itu kurang pas dalam TB. Itu kita tidak boleh melakukan kebenaran atau righteousness. Kita tidak boleh membuat hal-hal yang rohani di hadapan orang supaya mereka lihat. Apakah hal ini berarti kita harus melakukan apa saja dengan rahasia? Tidak. Tetapi apa yang penting adalah sikap kita. Kita kembali ke motivasi atau sikap hati. Kalau kita melakukan perbuatan kebenaran supaya dilihat oleh orang-orang lain, artinya kita sama seperti orang munafik. Jadi apakah kita buat disiplin supaya orang lain tahu? Atau apakah kita buat disiplin rohani supaya bisa mendekati Tuhan? Itu pertanyaan pribadi. Yesus memberi pedoman mengenai beberapa disiplin rohani. Kita harus melakukan disiplin rohani bukan supaya kita bisa menyenangkan orang lain, melainkan supaya kita bisa mendekati Allah. Kita tidak boleh mengutamakan disiplin-disiplin rohani lebih daripada Yesus. Kalau begitu, itu sama seperti orang Farisi. Kita harus memakai disiplin-disiplin rohani supaya kita boleh mengenal Allah lebih baik dan hidup dalam kekuatan Roh Kudus lebih baik. Ya, ngomong-ngomong, ini boneka yang dimiliki anak. Saya memperhatikan itu kemarin di dalam video. Saya kira, mungkin mereka kira itu aneh sekali ya nih. Ini kaki boneka. Ini itu aja. Karena saya buat rekam ini, ceramah ini dalam kamar tidur anak kami sama suaminya. Oke. Nah, kebenaran bukan hanya sesuatu yang kita lakukan di luar. Tetapi kebenaran adalah sesuatu yang betul-betul di dalam hati kita. Kita mulai dari hati. Orang munafik seperti seseorang dalam suatu drama. Mereka bermain seperti orang lain. Tetapi sebenarnya mereka bukan orang itu. Seperti seorang aktor. Tom Cruise. Dia aktor dan di dalam film dia seorang spy, mata-mata. Seorang mata-mata. Tetapi sebenarnya dia bukan orang itu. Nah, di dalam kehidupan rohani, kalau kita bermain atau berpura-pura menjadi orang ini, tetapi sebenarnya kita orang ini, bukan orang itu, ini seperti munafik. Kalau kita ingin menjadi sempurna, sama seperti Allah Bapa di surga, pasal 5 ayat 4-8, disiplin-disiplin rohani akan menolong kita. Tetapi kita harus melakukan semua disiplin itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Nah, kita lihat dalam pasal 6 ayat 1-4. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Allah waktu kita memberi.
Allah tidak senang oleh karena jumlah harga yang kita beri. Dia lebih disenangkan oleh karena caranya yang baik atau motivasi yang baik itu. Jika kita melihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 bahwa seorang janda miskin hanya memasukkan 2 peser ke dalam peti. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang." Mengapa? Sebab dia memberi dari kekurangannya. Jadi bukan jumlahnya, bukan beberapa juta yang dia berikan, tetapi hanya 2 peser. Nah, akan tetapi persen penting menurut Allah juga. Nah, dalam cerita ini, contoh ini, Yesus membahas tentang sedekah. Itu beda dari persembahan atau persepuluhan. Tetapi mungkin prinsipnya bisa diterapkan yang sama. Tuhan minta bangsa Israel untuk memberi 10% dari harga mereka. Sering Yesus mengatakan bahwa memberi sebenarnya 100% lebih baik daripada hanya 10%. Orang-orang Farisi memberi 10% dari rempah-rempah pun, tetapi hati mereka kurang baik. Allah memiliki kita yang semua dimiliki kita. Dia memiliki itu. Jadi semua harga kita dimiliki oleh Allah juga. Semua harta benda. Dalam bentuk apapun. Baik uang, baik makanan, baik harta benda di rumah dan lain sebagainya. Allah kurang senang jika kita memberi supaya dilihat orang lain. Selain hal itu, dengan pemberian yang kurang cukup menyebabkan Allah jadi marah. Jadi kita harus memberi dengan murah hati dan kita harus memberi dengan motivasi yang baik. Untuk contoh yang bisa dibandingkan dengan pengajaran Yesus di Matius pasal 6, kita bisa lihat 2 Korintus pasal 6 pasal 9 ayat 6 sampai 15. Paulus membahas kepada jemaat Korintus supaya mereka tentang seperti sedekah, seperti uang yang bisa membantu jemaat di Yerusalem. Jadi dia minta mereka untuk kumpul uang sebelum dia datang supaya ada orang yang bisa membawa uang itu kepada jemaat di Yerusalem karena ada masalah di situ, kekurangan yang mereka alami karena ada kelaparan di Yerusalem. Jadi di situ di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15 ada beberapa prinsip untuk memberi yang bisa dibandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus, diajari Yesus dalam Matius 6. Kita memberi dengan sukacita. Nah, kembali ke motivasi, kepada hati. Kita memberi sesudah mengambil keputusan mengenai pemberian. Dengan kata lain, kita berpikir tentang pemberian kita bukan sembarangan. Oh iya, saya merasa terpaksa untuk memberi, saya memberi. Bukan. Ini kita memikirkan dulu, kita ambil keputusan lebih dahulu. Dan dalam ayat yang ke-8 dari 2 Korintus pasal 9, Allah memberi kepada kita supaya kita bisa memberi kepada orang lain. Allah memberkati kita bukan supaya kita diberkati saja, tetapi untuk memberkati orang lain. Dan dari ayat yang ke-11, kalau kita kurang mampu untuk memberi, anugerah Allah akan menolong kita supaya kita bisa memberi. Dan dalam ayat 12, waktu kita memberi, kita memperlihatkan syukuran kepada Allah. Jadi ini disiplin memberi. Nah, konteks dalam pasal 6, Matius pasal 6, kalau ada keperluan di masyarakat Israel, orang-orang lain mencenangkan keperluan itu.
Ada orang yang perlu, ada keluarga Yohanes, dia perlu begini-begini. Dan orang-orang munafik akan berjalan ke bait Allah dan semua orang akan melihat mereka. Mereka mungkin akan menutup toko mereka dan pergi dengan pengumuman. Orang lain akan berpikir, wah lihatlah orang itu yang benar. Dia akan memberi banyak sedekah. Ya teman-teman, maaf, toko ini tutup. Kenapa tutup, bos? Karena saya harus memberi kepada keluarga Yohanes perlu. Bapak akan memberi banyak. Saya memberi banyak pasti dong saya memiliki toko. Wah, orang itu rohani sekali. Nah, itu yang Yesus tidak mau. Yesus berkata, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Apa artinya? Hal ini bukan berarti bahwa kita harus memberi hanya dengan tangan kanan kita. Atau kalau kantong kantong gereja melewati kita dan kita ambil dari dompet dan tidak melihat dan memberi. Bukan. Itu bukan berarti bahwa kita memberitahu kepada siapa saja bahwa kita memberi dengan rahasia. Supaya mereka berpikir bahwa kita kudus. Ya, saya tidak tahu apa yang saya beri, ini rahasia ya. Jadi rendah hati kita hanya pakaian untuk kesombongan kita. No, hal ini berarti bahwa kita mempunyai sikap dan motivasi yang baik pada waktu kita memberi. Kita memberi dengan sukacita, kita memberi untuk menghormati Tuhan, kita memberi untuk memuliakan Tuhan, kita memberi dari hati yang belas kasihan kepada orang lain. Dan di dalam tempat rahasia hanya Allah yang bisa melihat apa yang kita beri. Hal ini berarti bahwa satu-satunya yang penting itu Allah. Pendapatnya penting, bukan pendapat orang lain. Nah, itu susah sekali karena kecenderungan manusia adalah mau dilihat orang lain, mau dipuji orang lain. Tetapi Yesus berkata, di mana hatimu? Di mana motivasi? Kalau kita mau memberi kita dengan rahasia, dengan motivasi yang baik, upahmu akan diberikan kepada kita oleh Tuhan. Nah, aplikasinya atau penerapan, kita harus bertanya di dalam hati kita, apakah saya memberi cukup? Sedekah, persepuluhan, persembahan yang khusus, apa saja bisa diterapkan. Apakah kita memberi atau saya memberi dengan cara yang baik? Apakah saya memberi dengan motivasi yang baik? Apa yang bisa diubah di dalam cara saya atau motivasi saya mengenai proses memberi supaya saya bisa menyenangkan hati Allah lebih baik? Lihatlah teladan Yesus. Yesus tidak pernah mencari pujian dari manusia waktu dia melayani. Sering dia meminta orang yang disembuhkan untuk diam saja. Yesus selalu mencari kemuliaan Allah. Cara memberi yang simple dan murah hati menyenangkan hati Yesus lebih dari cara lain. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk refleksi nanti. Bagaimana dengan cara persembahan di dalam jemaat kita? Apakah jumlahnya dilaporkan di dalam buletin? Keluarga Susanti memberi 4 juta. Keluarga bla 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 memberi 2 juta. Nah, bagaimana hal itu sesuai dengan pengajaran Yesus? Ada yang beberapa tahun saya sudah mengajar mata kuliah ini. Dan sering ada pendeta yang berkata, tapi Pak tidak mengerti, harus transparent, harus ada accountability. Saya mengerti, tetapi kecenderungan manusia, motivasinya, itu sangat kuat. Jadi, kalau saya lihat nama saya di buletin, memberi
4 juta, 2 juta, 500 ribu. Saya merasa, saya memberi Lihat ya, lihat. Saya sadar orang lain membaca buletin itu. Dan kalau saya orang lain membaca daftar-daftar ini, saya akan memuji orang itu atau menghakim, mengkritik. Kenapa mereka hanya memberi itu? Jadi menurut saya lebih baik NN, no name, atau dengan kode saja kalau mau accountability, atau mungkin bendahara bisa kirim surat atau mempersiapkan surat penjelasan keluarga ini memberi berapa ini selama 3 bulan dan ini dipakai untuk ini supaya ada accountability. Ini penting sekali. Tetapi kita harus memeriksa motivasi atau bagaimana kita sebagai pemimpin jemaat membuat suasana untuk motivasi yang baik. Jadi mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan, tulis sekarang dan nanti bisa kirim lewat WA. Biasanya di dalam kelas itu ramai sekali. Tapi ya kasihan, kita harus lewat komputer saja. Disiplin yang kedua yang dijelaskan oleh Yesus adalah disiplin doa. Nah, apa yang penting dalam doa? Ini doa pribadi, doa jemaat, doa dengan kelompok. Ini banyak macam doa ya. Yang penting kita harus berdoa. Kita tidak bisa berdoa dengan setia kalau kita tidak berdoa. Doa adalah suatu disiplin yang sangat sulit. Kadang-kadang walaupun mungkin kita merasa bosan, kita harus berdoa saja. Jadi berdoa saja. Berdoa bukan dengan kata-kata saja, tetapi doa dari hati. Bicara dengan Tuhan. Doa itu seperti senjata kita yang melawan kerajaan kegelapan. Doa seperti senjata yang besar. Kalau kita tidak berdoa, hal ini seperti memegang senjata besar tapi tidak memakai senjata itu. Anak saya yang ketiga, dia dulu anggota marinir di Amerika Serikat. Nah, di Amerika tidak ada ekspektasi pengharapan bahwa akan melayani dalam marinir sepanjang kehidupan, karier. Ya. Jadi dia hanya melayani 5 tahun dan keluar karena ada penyakit dalam kakinya dan dia tidak bisa berlari. Tetapi pada waktu dia marinir, coba bayangkan kalau mereka mau ambil gunung itu jauh dan komandan berkata, "Oke, pergi, tapi tinggalkan senjata, pistol." Ya, nggak mungkin. Mereka punya senjata, mereka harus pakai senjata. Tetapi banyak orang Kristen, walaupun kita memiliki senjata itu, kita tidak pakai. Kita coba buat pelayanan, kita coba hidup sebagai orang pengikut Yesus, kita coba hidup sebagai suami atau istri yang baik, atau orang tua yang baik. Tanpa doa itu mustahil. Mustahil. Karena doa adalah hubungan, ini alat akan membuat hubungan kita dengan Tuhan yang lebih kuat. Tetapi ya doa bukan hanya seperti suatu senjata. Doa adalah suatu hubungan yang seperti saya katakan, hubungan dengan Allah. Hal ini adalah apa yang membuat agama kita sungguh-sungguh murni. Billy Graham berkata, kalau dia diizinkan untuk mengulangi kehidupannya, dia akan berdoa lebih sering dan membaca firman Tuhan lebih sering. Doa adalah dasar untuk semua yang kita lakukan. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Mentor saya berkata begini, Anda akan mengutamakan jadwal Anda atau menjadwalkan apa yang terutama. Saya ulangi, Anda akan mengutamakan jadwal Anda atau mengatur jadwal Anda
atau menjadwalkan apa yang terutama. Doa adalah sesuatu yang terutama, disiplin yang terutama. Jadi kita harus menjadwalkan waktu itu, waktu untuk doa. Doa adalah berdoa sendiri atau pribadi dan secara umum di hadapan orang lain. Banyak doa di dalam Alkitab adalah doa di hadapan orang lain atau di dalam jemaat atau masyarakat bangsa Israel. Kadang-kadang kita akan merasa kebingungan mengenai doa. Maka kita harus melihat contoh Yesus atau model Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Doa harus menjadi doa yang sejati. Bukan doa hanya supaya dilihat orang lain. Kadang-kadang kita dicobai untuk berdoa kepada orang-orang lain, bukan kepada Allah. Jadi kita sudah dengar ini. Kenapa suara pendeta berubah pada waktu dia berdoa? Apakah Tuhan tidak bisa dengar? Atau kita mau berdoa supaya menjadi show? Supaya doa bisa dianggap, itu luar biasa, itu doa yang hebat. Atau apakah kita betul-betul berdoa kepada Tuhan? Berpikir kepada Tuhan, berpikir tentang Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi Yesus berkata, jangan menjadi seperti orang munafik yang suka didengar, yang sadar mereka didengar, dan berdoa oleh karena mereka sadar mereka didengar. Jadi doa mereka ikut kesadaran itu. Dan mereka lupa Tuhan dan Tuhan tidak dengar sebenarnya doa seperti itu. Karena itu doa orang munafik. Nah, cara yang praktis yang mungkin bisa menolong kita untuk berfokus kepada Tuhan dalam waktu doa adalah mungkin kita bisa memikirkan atau membayangkan kita di depan takhta Allah. Seperti Yesaya di Yesaya pasal 6 atau Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 6, 1 dan 2. Coba membayangkan, kita pasti tidak tahu gambar takhta itu. Tetapi membayangkan berdoa di depan takhta Allah. Atau mungkin membayangkan bentuk salib atau Yesus di atas salib dan kita berdoa di depan itu. Berkonsentrasi pada apa yang dikatakan orang lain. Nah, di konteks Indonesia, di dalam banyak gereja, orang berdoa bersama-sama. Angkat suara bersama-sama. Tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah. Kadang-kadang untuk orang yang lebih sendiri, lebih kepribadiannya mereka orang introvert, mungkin itu susah untuk konsentrasi. Tetapi kalau ini kasus saya, kalau saya di dalam kelompok dengan banyak orang yang berdoa, saya mendengar atau berfokus kepada satu suara orang saja dan mengikuti orang itu. Karena itu bukan bahasa saya. Jadi saya bisa berdoa bersama-sama orang itu, dia berdoa. Jadi kita harus berkonsentrasi, itu disiplin doa. Ya, dan berikutnya kita bisa mendengar suara Allah. Kita tidak boleh takut akan keheningan atau kesunyian. Ini disiplin juga. Disiplin mendengar suara Allah. Seperti domba-domba mengenal suara gambalannya. Kita mau lebih dekat Tuhan supaya suaranya lebih jelas. Dan untuk itu mungkin dalam doa pribadi kita harus stop, berhenti, dan dengar saja, diam, dan minta Tuhan untuk bicara kepada kita. Dan dia siap. Allah adalah Allah yang bicara dari penciptaan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang berfirman dan dia mau bicara kepada kita. Doa kita harus dipenuhi dengan kata-kata yang berarti, bukan yang bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Memang doa Tuhan Yesus kadang-kadang dipakai sebagai suatu alat atau kata pengulangan. Beberapa orang suka menghafal doa ini dan berdoanya seperti
setiap hari tetapi tidak mengenal Allah, itu betul. Tetapi kita bisa pakai doa Yesus itu dalam Matius 6 sebagai pola, sebagai contoh, dan dari doa itu kita bisa berdoa lebih berarti atau mengisi doa itu dengan detail-detail. Nah, cara-cara doa itu bisa menjadi bervariasi. Di tempat kita mungkin di rumah, mungkin di gereja, mungkin berdoa waktu kita naik sepeda motor, jangan tutup mata ya. Mungkin di luar, di halaman, di hutan, di tengah alam, mungkin di sungai atau di gunung. Ambil waktu sama seperti kita berfokus atau berdiskusi pada waktu disiplin ibadah. Ambil waktu yang pas, tempat yang pas, dan posisi tubuh yang pas. Mungkin berlutut, berdiri, duduk, berbaring di hadapan Tuhan. Nah, isi doa ini pasti tidak baru untuk Bapak Ibu, tetapi kita mengulangi saja. Yesus berkata, berdoalah demikian. Dia memberi suatu teladan, pedoman, pola supaya kita bisa berdoa dengan baik. Bagaimana kita boleh berdoa? Yang pertama, kita harus memiliki suatu sikap atau perspektif yang baik. Yesus langsung berkata, Bapa kami yang di surga. Kita di dunia, Allah di atas segala hal. Dia diam di dalam surga. Jadi ini perspektif, pandangan. Kita di sini, Allah di situ. Jadi ada jarak. Dan jadi kita mendekati Allah sebagai Allah yang kudus. Kudus, 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 kudus. Ya, saya dengar. Jadi Allah yang kudus. Tetapi Yesus juga menyebut Allah Bapa kami. Kita bisa bertemu dengan Allah melalui doa sama seperti anak bisa ketemu dengan bapaknya, ayahnya. Bisa lihat Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16 yang menjelaskan hubungan ini. Jadi kita berdoa Allah yang kudus, tetapi dia Allah Bapa kami. Nah, itu perspektif yang baik. Dan berfokus kepada kemuliaan Allah. Ya, yang dikatakan Yesus kembali ke ayat yang ke-9, dikuduskan namamu. Jadi kita berfokus kepada kemuliaannya dan berfokus kepada pemerintahan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berfokus pada pemerintahan Allah, berfokus kepada kehendak Allah. Kita harus menjadi serius untuk mengetahui kehendak Allah. Harus belajar Alkitab untuk mengerti kehendaknya. Kita harus mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Allah itu. Jadi kehendak Allah di bumi sama seperti surga. Mungkin Tuhan akan pakai saya untuk membuat kehendak itu terjadi. Tapi ini perspektif, ini situasinya, ini bukan situasinya, ini pandangan kita, tempat kita. Kita menempati kita di bawah kerajaan Tuhan sebagai Allah yang kudus dan Allah yang menjadi Allah Bapa kita. Dan kemudian kita berfokus kepada kebutuhan sehari-hari. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan berfokus pada hubungan yang baik. Hubungan-hubungan yang dibebaskan dari kepahitan. Ampunilah kami akan mengampuni orang lain. Dan kita berfokus kepada kehidupan yang baik. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi ini satu pedoman, penyembahan, pengakuan doa, ucapan syukur, permohonan. Selain disiplin doa, ada disiplin keheningan, silence, atau disiplin kesunyian, solitude. Walaupun kita hidup di dalam sebuah dunia yang ramai, kita harus mencari waktu yang sepi supaya kita bisa mendengar
suara Yesus Kristus. Kadang-kadang hal ini berarti bahwa kita harus pergi ke suatu tempat yang sunyi, mungkin selama 2 hari atau 7 hari, supaya kita bisa mendengar dari Allah. Contoh saja, biasanya 2 kali setahun saya pergi ke tempat retreat atau ambil 1 hari solitude, supaya saya bisa bersama-sama dengan Tuhan saja, tidak ada distraksi, tidak ada orang lain, tidak ada hal lain. Saya hanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini menolong saya, seperti refreshing rohani. Nah, pada waktu saya pendeta, setiap tahun bulan Januari saya ambil 2 hari retreat sendiri. Saya pergi ke tempat yang lain di luar kota gereja saya dan ambil waktu untuk mencari visi untuk gereja. Allah ingin berbicara dengan kita dalam saat-saat yang sunyi. Jadi kita harus ambil waktu itu. Nah, ini beberapa disiplin memberi, disiplin doa, disiplin kesunyian, ada beberapa disiplin lain. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk ambil waktu membaca Matius 16 sampai 18 dan berpikir tentang pertanyaan ini. Mengapa kita harus berpuasa? Mengapa kita harus berpuasa? Mengapa? Berpuasa adalah sesuatu yang biasa di kebudayaan Indonesia, bukan di Amerika. Banyak orang yang gemuk sekali. Tapi di Indonesia, berpuasa itu sesuatu yang biasa untuk agama mayoritas ini di Indonesia. Tetapi kita harus bertanya sebagai pengikut Yesus, mengapa kita harus berpuasa? Karena Yesus mengatakan apabila, when you fast, apabila kamu berpuasa, ada tanggapan bahwa kita akan berpuasa. Jadi mengapa? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kita harus berpuasa? Karakternya. Apa diharapkan oleh Tuhan? Karakternya, sikapnya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus berpuasa? Dan yang ketiga, kapan? Berapa lama? Mungkin sekali sebulan, sekali setahun, berapa lama, berapa hari, berapa jam, dan seperti itu. Dan berpuasa dari apa? Hanya makanan atau ada sesuatu lain? Jadi tolong kirim tanggapan dan pertanyaan lewat WA kepada grup. Dan berikutnya ambil waktu untuk membaca Yesaya pasal 58. Dan pertanyaannya adalah, apakah hubungan antara berpuasa dan berbuat yang baik? Apakah adakah hubungan antara berpuasa dan berbuat apa yang baik? Dan mengapa? Berdasarkan Yesaya pasal 58. Oke, jadi ambil waktu untuk memikirkan, membaca, merenungkan ayat-ayat itu, dan pertanyaan ini di dalam diktat, dan tolong kirim respons lewat WA. Tuhan memberkati.